never quit. Rumor Jaksa Agung berafiliasi dengan partai politik menyeruak ke ruang publik. Hubungan saudara dengan politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin membuat pemilihan Jaksa Agung baru disebut-sebut syarat kepentingan politik. Meski telah dibantah, komitmen penegakan hukum ke depan bakal menjadi sorotan. Lantas, mampukah ST Burhanuddin membuktikan profesionalitas dan independensinya? Berikut laporan utama Jaksa Agung titipan parpol. ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Burhanuddin, Jaksa Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi buah bibir. Namun, statusnya sebagai adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin membuat jabatan yang diemban ST Burhanuddin memantik tanya. Apakah kursi Jaksa Agung yang kini didudukinya merupakan titipan parpol? Adakah tangan PDIP bermain hingga Burhanuddin menyalip di detik-detik akhir pengumuman kabinet? Punya kompetensi pendidikan yang juga mendukung untuk itu. Yang ketiga juga secara normatif tidak terikat dengan afiliasi partai politik manapun. Saya kira tiga hal ini menjadi modal profesional. Beliau berada dalam lingkaran keluarga besar PDI Perjuangan, terutama kakaknya TB Hasanuddin merupakan petinggi PDI Perjuangan. Ini bisa mempengaruhi independensi dan profesionalisme sebagai Jaksa Agung. Saya kira kekhawatiran ini cukup beralasan. Kiprah ST Burhanuddin di instansi kejaksaan sebenarnya tak perlu diragukan. Burhanuddin merintis karir sebagai staf Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini artinya Burhanuddin merupakan pejabat karir. Presiden Joko Widodo pun tegas menampik bila sosok Jaksa Agung yang dia pilih merupakan titipan partai politik. Jaksa Agung kita melihat juga pertama memang dibutuhkan orang yang dari internal, biar juga memahami hal-hal yang ada di internal Kejaksaan Agung. Bahwa seseorang itu saudaranya ada di partai, ada di, saya kira kita tidak boleh melihat situ. Saya menjamin Pak Jaksa Agung akan profesional dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum. Sementara, Burhanuddin juga turut menanggapi suara miring yang kencang dihembuskan ke dirinya. Jaksa Agung tak menepis bila ia adalah adik kandung politisi PDIP. Namun ia memastikan bila sang kakak TB Hasanuddin melanggar aturan, Burhanuddin siap menghukumnya. Kalau saya bukan ya, mengatakan Hasanuddin bukan kakak saya, itu dosa. Ya. Jadi iya, saya memang, tetapi saya profesional. Tidak ada kantor, saya bilang kemarin kantor PDIP aja, saya nggak tahu apalagi manusianya. Itu nggak ada dengan dalam tugas pokok saya, nggak ada hubungannya. Dan bagi saya, ya adik saya atau kakak saya korupsi tak gebukin. Jadi itu dengan Anda dalam tanda kutip titipan dari beberapa orang? Nggak ada. Saya profesional murni. Kan tahu mungkin kalau di teman saya di sini di Kejaksaan Agung, dan lihatlah sepak terjang saya waktu diatur. Kan sudah jadi, dan teman-teman selalu ngomong ini hak prerogatif presiden.
Ya sudah, kewenangan presiden mau menentukan siapa itu urusan presiden. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan urusan PDI Perjuangan. Kalau yang di luar itu saya kira jangan karena ada hubungan dengan orang PDI Perjuangan lalu dikait-kaitkan. Saya kira tidak ada hubungannya itu ya. Kursi nomor 1 di Korps Adiaksa sepatutnya memang menjadi milik pejabat karir ataupun profesional yang tak berafiliasi dengan parpol. Namun posisinya yang strategis membuat sejumlah parpol seakan mengincar posisi tersebut. Sebagai publik, rasanya kita bisa tempuh jalur birokrasi ketika prestasi baik. Pejabat politis, suka atau tidak, setidaknya harus ada komunikasi politik. Saya dulu berjuang dengan sebuah partai memang, itu saya akui secara terbuka, tidak bisa sembunyikan. Tapi ketika saya dipilih di Jaksa Agung, saya diberhentikan dari partai saya. Pak Setio meskipun dulu pernah menjadi bagian dari Nasdem, tapi sebenarnya beliau dipilih karena memang memiliki karir yang panjang di Kejaksaan Agung, ya, kemudian memiliki prestasi-prestasi ketika menjabat sebagai Jaksa Agung muda, sehingga dipilihnya beliau itu tidak semata-mata karena pernah menjadi bagian dari partai. Kini, penanganan kasus korupsi diprediksi bakal menjadi salah satu media pembuktian independensi serta profesionalitas ST Burhanuddin. Uji materinya adalah pada penanganan perkara-perkara hukum, terutama kasus-kasus korupsi yang melibatkan proses dan kekuatan-kekuatan politik. Ya. Disitulah nanti uji profesionalisme dan independensinya. Kita melihat bahwa isu pelemahan KPK ini, kalau memang kemudian nanti undang-undang itu efektif berlaku, undang-undang KPK yang baru efektif berlaku, maka Kejaksaan Agung akan menjadi leading sektor dalam proses pemberantasan dan pengusutan perkara-perkara korupsi. Dan dalam sejumlah kasus di Indonesia, saya kira persoalan-persoalan korupsi itu tidak bisa dilepaskan dari aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang memiliki latar belakang kekuatan politik dan tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan hubungan-hubungan politik. Inilah ujian daripada independensi dan profesionalisme daripada Jaksa Agung yang sebenarnya. Jaksa Agung harus membukti bahwa saya tidak berafiliasi dan tidak terpengaruh. Boleh jadi memang dalam konteks hubungan sosial kita secara person tidak bisa lepas misalnya dari hubungan A dengan B, C dengan D atau partai politik. Memang tidak bisa, tetapi disinilah saatnya, ajangnya, medianya, Jaksa Agung membuktikan pada masyarakat. ST Burhanuddin, Jaksa Agung.